nggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Lalu kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu saudara, sekali lagi saya nyatakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50. Kita bukan bela 01, kita bukan bela 03, apalagi 02. Enggak, kita enggak ikut campur untuk itu ya, Pak. Kita ingin saudara MK itu adil, jujur. MK jangan takut. 8 hakim MK ini umat Islam, bahkan rakyat dan bangsa Indonesia dari berbagai agama, suku, budaya, daerah, semua mendukung Anda, menjaga Anda, melindungi Anda kalau Anda adil dan jujur. Betul? Betul. Kalau para hakim MK jujur, siap bela mereka, siap jaga mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Apapun hasil dari MK, apapun hasilnya, mau menang kek, mau kalah kek, perjuangan kita nggak boleh berhenti. Amar ma'ruf nahi munkar kita tetap lanjut. Semua orang-orang harus kita lawan. Betul? Perang kita kepada pembantai KM50 tetap harus kita lanjutkan. Betul? Maka itu siapapun presiden yang akan datang, saya amanatkan kepada mereka, tuntaskan KM50 sebelum kami tuntaskan dengan cara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. أحبائي الكرام، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك من شهر شوال الطيب، لا أنسى أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك، جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. Luar biasa pertemuan kita yang merupakan pertemuan untuk beristighatsah, untuk memohon pertolongan Allah. Istighatsah itu memohon pertolongan Allah, saudara, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita tercinta, menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bala dan musibah. Insyaallah istighatsah kita semua digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan demi sambutan luar biasa disampaikan oleh guru-guru kita, para tokoh kita. Ada yang saya tertarik apa yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Profesor Dr. Din Samsuddin. Tadi ada pesan menarik, beliau ingatkan kita semua bahwa negara ini sedang dirusak oleh si bre. Saya nggak salah dengar tadi kan? Betul. Siapa? Si bre. Cakep betul tuh istilah.
Boleh saya pinjam Pak Din ya? Saudara, memang betul semenjak si ini muncul semua jadi urusan. Lu kan betul-betul lagi lo. Pengen gue tangkap lagi kali lo. Saudara, kenapa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof Din tadi, saudara? Karena memang kalau kita lihat dulu di zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, banyak korupsi, tapi korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya masih di kolong meja. Masuk era reformasi, ternyata korupsi tetap ada, saudara. Bahkan naik tingkat, korupsinya mulai berani di atas meja. Korupsinya di atas meja. Begitu masuk orde sek, meja-mejanya dikorupsi, dibawa pulang tuh meja semuanya. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Bicara soal cawe-cawe, ini lagi ngetren ini istilah cawe-cawe. Apa sih artinya cawe-cawe? Ikut campur. Ini bukan tuduhan, bukan, si sendiri yang ngaku. Betul. Jadi kalau nanti ada polisi nyalain, Habib jangan fitnah, dia yang ngomong, bukan gua fitnah. Betul. Dia yang ngomong, dia ngaku dia mau cawe-cawe. Betul. Saya hanya mau mengingatkan, sek ini bukan baru sekarang cawe-cawe, saudara. Kami sudah menghadapi cawe-cawenya semenjak pilkada di Jakarta. Bagaimana dia menggerakkan semua instrumen negara, saudara, untuk membela seorang penista agama. Betul. Saudara, kalau ketika itu, saudara, tidak ada aksi 411 atau yang dilanjutkan dengan aksi 212, saudara, dengan izin Allah, Allah menangkan kita semua. Kalau tidak ada 411, tidak ada 212, si penista agama tidak akan pernah diproses hukum, saudara. Loh, saya berkali-kali kok bertemu dengan Kapolri, saya berkali-kali bicara langsung dengan Kapolri. Kapolri nggak berani untuk memeriksa si penista agama tanpa izin. Lo paham ya? Paham? Apa ya? Istilahnya cakep tuh. Alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah umat Islam bersatu. Turun aksi 411, turun 212, saudara. Sekalipun si ini sudah mencoba, saudara, berusaha dengan berbagai macam upaya, tidak boleh diperiksa, tidak boleh disentuh, jangan dipenjara, gak boleh masuk pengadilan. Tapi kehendak Allah berbeda, ya ikhwan. Uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi yang berlaku tetap keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Enggak sampai di situ, saudara. Begitu si ini lagi diadili secara tidak tahu diri, dia cawe-cawe, si penista agama mau dijadiin gubernur di Jakarta. Ini orang lagi berperkara, saudara, urusan penistaan agama. Umat Islam lagi protes dari mana-mana se-Indonesia, sampai ada aksi 411, 212 dengan tanpa punya rasa malu, saudara. Dia cawe-cawe, dia satukan beberapa partai besar, saudara. Dia turunkan berbagai macam konglomerat, duit miliaran triliunan dikeluarkan supaya si penista agama bisa menjadi gubernur Jakarta, saudara. Ini namanya cawe-cawe. Betul, betul. Nah sekarang orang lagi pada ribut, oh ini ada yang cawe-cawe, lu baru tahu. Kita udah ngalamin dari dulu, betul, betul. Tapi dengan semangat bersatunya umat Islam, kebersamaan umat Islam, walaupun dia cawe-cawe, dia kerahkan semua, saudara, dari tentaranya, polisinya, konglomeratnya, medianya, pengamatnya, semua, saudara, dikerahkan. Bagaimana si penista agama ini agar lolos jadi gubernur DKI Jakarta? Tapi tetap semangat umat Islam, kebersamaan umat Islam, itu yang menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah sudah datang, seberapa kuat pun mereka, sebesar apapun mereka, sekaya apapun mereka, tetap mereka semua kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Takbir. Hasilnya, saudara, yang didukung si lengser dan longsor. Alhamdulillah.
Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Nah, kenapa saya sebut lengser dan longsor? Lengser nggak bisa jadi gubernur dan longsor masuk penjara. Alhamdulillah. Begitu keluar dari penjara pakai diangkat jadi komisaris Pertamina. Setelah dia kalah, dia tidak terima. Para tokoh dikriminalisasi, habaib dikriminalisasi, ustadz dikriminalisasi. Saya nggak usah cerita, 17 perkara. Masya Allah. Akhirnya saya dengan keluarga hijrah ke Mekah. Alhamdulillah, enak di Mekah, saudara. Pengen ini sih nggak usah pulang lagi. Lu sih suruh gue pulang semua. Karena sampai sini gue di penjara. Begitu gue di penjara lu gak bisa tengokin. Ya, ayo jujur, ayo lu bisa nengokin gak gue di penjara? Nggak bisa. Makanya kalau gue lagi di Mekah lu jangan suruh gue pulang. Masya Allah. Akhirnya saudara selamat di Mekah, semua Allah berikan penuh keberkahan. Tapi ada aja yang ganggu saudara, yang pakai nempelin bendera ISIS lah. Ini kerjaan siapa deh? Si brengsek. Lah emang kerjaan siapa saudara? Semua kerjaan si brengsek. Sampai ada gerakan-gerakan intelijen saudara untuk mempengaruhi pemerintah Saudi agar menangkap saya. Saya 2 kali ditangkap di Saudi. Saya 2 kali ditangkap di Saudi dan 2 kali saya ditahan di Saudi saudara selama hijrah. Tapi alhamdulillah setiap penangkapan dan penahanan tidak pernah lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena pemerintah Saudi teliti, dia periksa betul gak orang yang dilaporkan katanya teroris, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya melarikan diri dari hukum. Saudara, begitu diperiksa nggak ada bukti, dilepas oleh pemerintah Saudi saudara. Nah, jadi Saudi nggak bisa main di setel-setel dari sini, tangkep tuh tangkep. Lu paham nggak? Anak kita mau pulang saudara, 3 kali saya mau pulang nggak bisa, terus dihalang-halangi, terus dikegah saudara. Brengsek gak tuh? Brengsek gak tuh? Sampai pulang yang terakhir, saya mau pulang yang terakhir, besok tinggal berangkat. Tahu-tahu hari ini saudara ada gerakan hacker dari Indonesia membatalkan seluruh pesanan daripada tiket pesawat saya dan keluarga, batal semua. Oh, kita protes, kita punya tanda bukti pembayaran, kita usahakan lagi, dapat lagi itu tiket dengan pesawat berbeda, jam yang sama saudara. Begitu berangkat ke airport, masuk semua anak istri saya saudara, tahu-tahu satu anak yang terakhir namanya nggak ada di komputer saudara. Terus dia mau kerjain, bagaimana supaya tidak pulang saudara? Nggak mungkin saya tinggalkan satu anak di bandara saudara. Nah, ini keberengsekan, nggak sampai di situ. Begitu kita mau pulang kemari, berbagai macam cara dihalangi. Lo memang itu menteri-menterinya kerja, siapa yang perintah saudara? Siapa yang perintah? Bagus, udah hafal lo. Alhamdulillah. Begitu kita pulang sampai di Petamburan saudara, tahu-tahu saudara ada oknum Pangdam nantangin perang dari Monas sana. Kami tantang FPI perang. Nah FPI nggak punya senjata, lu nantang perang. Lu kasih senjata baru lu tantang perang. Betul takbir. Kalau FPI bersenjata, milisi bersenjata, silakan tantang perang kapan saja kami ladeni saudara. Betul takbir. Kita nggak bersenjata ditantang perang. Ada jenderal bintang 4 saudara nantangin juga, kami akan tangkap Habib Rizik, kami akan bubarkan FPI. Kenapa? Lagi ngejilat. Supaya apa? Supaya diangkat jadi nomor 1 di kepolisian saudara. Tahu kita semua saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, nggak puas sampai di situ saudara, ngadepin saya nggak berani, foto saya baliho dimusuhin. Tahu loh, jenderal betul loh. Kenapa dilakukan itu? Buat ngejilat saudara, supaya dapat pangkat yang lebih tinggi dari lu paham nggak? Kayaknya dari tadi lu banyak yang nggak paham. Ngerti? Paham? Nggak sampai di situ saudara, ada pasukan elit tentara dikerahkan ke Petamburan, namanya Kopsus, Komando Operasi Khusus. Ini bukan sembarang pasukan saudara, ini pasukan paling elit di Indonesia saudara.
Isinya, saudara, orang-orang terbaik, prajurit-prajurit terbaik. 1 dari Kopassus, Angkatan Darat. 2 dari Marinir, Angkatan Laut. 3 dari Kopasgat, Angkatan Udara, saudara. Prajurit-prajurit terbaik dimasukkan dalam pasukan elit, dikerahkan ke Petamburan. Saya bukan soal dikerahkannya, tapi baca SOP-nya, baca aturannya. Kopsus tidak bisa digerakkan oleh siapapun, termasuk Panglima TNI. Yang bisa menggerakkan Kopsus hanya Presiden. Itu SOP-nya, saudara. Ada urusan apa itu Kopsus dikerahkan ke Petamburan? Lu mau perang? Ini Petamburan, bukan pertempuran. Betul? Pertempuran di Papua. Betul. Tentara kita dipotong-potong di Papua, marah gak? Prajurit-prajurit kita dibunuhi di Papua, marah tidak? Kirim pasukan ke sana, perangi mereka. Bukan datang ke Petamburan, Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa itu semua terjadi? Saudara, ini namanya sedang cipta kondisi. Cipta kondisi apa? Semua yang saya rangkaikan tadi itu cerita sedang dicipta kondisi supaya bangsa Indonesia menerima framing kalau Habib Rizik itu musuh negara, Habib Rizik itu musuh pemerintah, Habib Rizik itu pengacau, pembuat masyarakat tidak aman. Itu dikondisikan, saudara, di framing. Semua media memberitakan, saudara, ada target, bukan tidak, supaya kalau nanti Habib Rizik dibunuh, orang anggap oh wajar, memang musuh negara kok, oh wajar, memang pengacau kok, oh wajar, memang itu nggak disukai oleh negara. Jadi kalau besok nanti FPI dibubarkan, oh wajar, memang sudah di framing sedemikian rupa bahwa Habib Rizik dan FPI pengacau. Dan itu terbukti, saudara. Begitu selesai mereka framing semua, terjadilah peristiwa KM50, saudara. Jadi saya mau ambil ringkesan saja. Dalam KM50 adalah si dalam KM50 adalah si jangan pikir kita diam. Ada saatnya, saudara. Nanti satu saat akan kita seret dia ke jalanan, akan kita adili dengan masyarakat, dengan rakyat, saudara. Nyawa dibayar dengan nyawa, darah dibayar dengan darah. Enggak boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Lalu kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Maka itu, saudara, sekali lagi saya nyatakan sejak awal bahwa saya dan kawan-kawan menyatakan perang dengan semua pembantai KM50, saudara. Takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi mereka. Semua para pembantai KM50, saudara, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Takbir, dimanapun mereka ditugaskan, saudara. Sekarang mereka disembunyikan, dikirim ke daerah-daerah. Enggak, jejak mereka tidak akan pernah hilang, saudara. Saya nyatakan sekali lagi, saya umumkan perang terbuka terhadap seluruh pembantai KM50. Takbir. Dan si brengsek akan bertanggung jawab, saudara. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin, saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan, saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Makanya berkali-kali saya tantang, hei para pembantai KM50, termasuk para jenderal berbintangnya yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Takbir. Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil, saudara.
ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol, saudara. Yang mereka incar memang mereka mau bunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar, saudara, tapi Allah, saudara, maha membalas segala makar, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar, saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato, saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya, kawan. Ada penuh tato dia punya tangannya, saudara. Kami tahu siapa mereka, saudara. Nah, begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar, saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus, sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki, bukan tembak menembak, tapi ditembaki, saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri. Kemudian mereka, menurut mereka, mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Takbir! Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan, saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat, ternyata apa yang terjadi, saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM 50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat. Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya, saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar, sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM 50 masih hidup, karena petugas-petugas KM 50 termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50, mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. 6-6-nya kami lihat Habib dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, 6-6-nya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi
ada luka bakar, saudara. Artinya apa ada luka bakar? Ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak jarak dekat, di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini, saudara. Nah, maka itu sekali lagi saya sudah umumkan berkali-kali, dan hari ini saya umumkan sekali lagi, saudara, bahwa kami mengumumkan perang terbuka. Saya minta kepada semua saudara umat Islam dimanapun anda berada, kalau anda menemukan siapapun orangnya yang terlibat dalam pembantaian KM50, kejar, hajar, habisi. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang saya mau tanya ringkas saja, ini semua terjadi, saudara, biadab seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Jadi kerjaan si brengsek, brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi kalau kita sebut brengsek, setuju tidak? Takbir. Bagaimana enggak brengsek? Tiada hari tanpa dusta. Tiap hari ngebohong lulu, saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah dari punya pemimpin pembohong, dari punya pemimpin penipu, dari punya pemimpin pendusta, saudara. Nah, maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin, saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan, saudara, ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Maka itu malam ini luar biasa, dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang, ya ikhwan. Catat baik-baik, saudara. Sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita, saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya, saudara. Tapi anda tidak usah khawatir. Sekecil apapun, saudara, diri kita, semiskin apapun harta kita, serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita, saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah, bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu riwayat, disebutkan alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Artinya, saudara, wajib bagi kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu, gotong royong, kerjasama, jangan berjuang sendiri-sendiri, saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Kalau kita bersatu, kita bersama, berjuang ikhlas, pasti Allah akan menolong kita. Dan Allah sudah janji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah, ya ikhwan. Nah, maka itu saya tidak pernah putus asa, dan saya tidak pernah ragu. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Setuju? Takbir, takbir. Dan betul yang disampaikan oleh Dr. Din Samsuddin tadi, besok di MK, saudara, itu bukan akhir dari segalanya, bukan. Kita mohon kepada Allah, besok di MK Allah memenangkan kita semua, Allah memenangkan bangsa dan rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Anda, saudara,
saya setuju dengan dorongan daripada Pak Din tadi. Yuk sama-sama yang besok punya waktu, senggang waktu, sama-sama kita datang ke MK ya ikhwan. Ikhlaskan niat. Ke MK bukan bela 01, bukan. Ke MK bukan bela 03, bukan. Apalagi 02, bukan saudara. Tapi ke MK untuk menegakkan keadilan, ke MK untuk menyuarakan kebenaran. Setuju tidak? Takbir. Dan betul yang disampaikan Pak Din tadi, umat Islam selama ini turun dari 411, 212 dan seterusnya. Kita nggak pernah nyari gara-gara saudara. Kita nggak pernah nyari gara-gara, tapi jangan coba-coba kita diganggu. Betul? Betul. Maka itu saudara, kalau besok anda turun beramai-ramai yang tertib, yang damai, jangan bikin rusuh. Tapi kalau ada orang kurang ngajar, kejar, hajar, sikat saudara. Jangan takut saudara. Kita ditolimi, lawan. Kita dipukul, pukul lagi. Kira-kira berani gak? Berani gak? Berani gak? Jangan kata preman, polisi aja kita lawan kalau polisi salah. Betul? Saya tanya, kalau polisi salah biarin atau lawan? Kalau polisi ngebunuh kita sembarangan biarin atau lawan? Kalau polisi zalim biarin atau lawan? Kita lawan polisi enak, menang hebat, kalah wajar. Lu paham gak? Lu lawan polisi menang hebat, kalah wajar, nggak punya senjata. Betul? Tapi bukan tabiat kita lawan polisi. Betul? Bukan polisi kita dukung, polisi kita bantu untuk jaga keamanan dan kedamaian. Tapi apa yang dikatakan Pak Din tadi betul. Polisi jangan merekayasa, polisi jangan mengadu domba, polisi jangan sengaja memberikan peluang kepada kelompok lain untuk memprovokasi kita. Betul? Betul? Jadi kalau umat lagi turun diganggu oleh polisi, ditembaki, ditolimi, dibunuh, diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah saudara, kira-kira apa yang sudah saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Besok siap hadir? Besok siap hadir? Tim hadro diundang gimana? Ayo siap hadir gak? Siap hadir gak? Dari ini malam karang syair-syairnya yang bagus buat MK. Amin. Amin. Karena dulu kita ada syair-syair bagus tuh, si Ahok Durjana. Nah, itu dibawain saudara setiap aksi. Ini dia yang ngebawain nih. Tapi kalau polisi nanya siapa yang ngarang, jangan diunjukin ya. Emang lagi dicari tuh polisi. Baik ya kawan, itu yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Kita bukan bela 01. Kita bukan bela 03, apalagi 02. Enggak, kita enggak ikut campur untuk itu ya kawan. Kita ingin saudara MK itu adil, jujur. MK jangan takut. 8 hakim MK ini umat Islam, bahkan rakyat dan bangsa Indonesia dari berbagai agama, suku, budaya, daerah, semua mendukung Anda, menjaga Anda, melindungi Anda kalau Anda adil dan jujur. Betul? Betul? Kalau para hakim MK jujur, siap bela mereka, siap jaga mereka. Kan itu saudara, si ini pernah ngirim jenderal tahun 2017 ke Saudi ngajak saya damai supaya saya dukung si brengsek ini. Enggak, saya enggak mau. Orang yang dukung si juga setahun kemudian di 2018 ada jenderal bintang 4 lainnya lagi saudara dikirim nemui saya di Mekah, sama dibujuk supaya saya mau dukung si brengsek. Tidak. Nah jadi nggak usah lah. Jadi kalau cerita cawe-cawe bukan baru sekarang dia cawe-cawe saudara, dari dulu dia udah cawe-cawe saudara. Makanya dari 2019 melalui kota suci Mekah saya sudah serukan seluruh bangsa Indonesia makzulkan si ini saudara. Sudah berkali-kali kita teriakan, betul? Betul? Dan apa yang saya suarakan di Mekah sampai hari ini tetap berlaku saudara. Saya nggak pernah tarik itu kalimat saudara. Lengserkan dan longsorkan saudara. Nggak boleh dibiarkan negara ini diurus oleh orang-orang brengsek. Betul? Takbir. Nah, baiklah ya kawan, ini jangan diterusin nih, ini udah gigi 7 nih. Udah diterusin lagi akhirnya dol nih gigi. Pengacara mana pengacara? Pengacara kayaknya dipotong nggak ada darahnya nih. Tapi semua aman pengacara ya. Kalau pengacara bilang aman beb. Tenang aja, tenang semua. Kita mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, nggak usah takut. Betul? Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Apapun hasil dari MK, apapun hasilnya, mau menang kek, mau kalah kek, perjuangan kita nggak boleh berhenti.
Amar ma'ruf nahi munkar kita tetap lanjut. Semua orang-orang harus kita lawan, betul. Perang kita kepada pembantai KM50 tetap harus kita lanjutkan, betul. Maka itu siapapun presiden yang akan datang, saya amanatkan kepada mereka, tuntaskan KM50 sebelum kami tuntaskan dengan cara kami, betul. Takbir, sallu ala nabi. Nah baiklah ya ikhwan, tadi sudah saya singgung, di negara kita saat ini korupsi udah gila-gilaan. Ada korupsi nikel, ada korupsi emas, ada korupsi batu bara, ada korupsi tembaga, macam-macam korupsi, nggak tanggung-tanggung. Korupsinya bukan ratusan triliun lagi, ribuan triliun, saudara. Mau dibawa kemana ini negeri, saudara? Rakyat di mana-mana susah, rakyat di mana-mana cari kerja nggak gampang, rakyat di mana-mana, saudara, kesulitan, kelaparan, melarat, seenaknya para pejabat, korupsi triliun-triliunan. Ini nggak boleh didiamin, saudara. Maka itu para korupsi tersebut harus, saudara, dihukum yang berat, harus dihukum mati. Setuju tidak? Kalau negara melindungi mereka, yuk rame-rame kita gelar pengadilan jalanan, semua koruptor kita seret ke jalanan, kita hukum mati di jalanan, saudara. Setuju tidak? Takbir! Siap lawan koruptor, siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir! Nah, sekarang sebagai penutup, ayo Ustadz Adi Alwi bawakan qasidah anti korupsi. Setuju? Setuju? Ayo silakan Ustadz Adi Alwi, dimulai. Salli wa sallim daiman ala hamada, salli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashab man qad wahada, wal ali wal ashab من قد وحدا. صل وسلم دائما على مدى، صل وسلم دائما على مدى، والآل والأصحاب من قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Semua ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim, semua ikut, semua semua ikut. Sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashab man qad wahada, wal ali wal ashab man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Semua ayo kita bangkit membasmi korupsi. Wasallim daiman ala hamada, salli wasallim daiman ala hamada, wal ali wal ashab man qad wahada, wal ali wal ashab man qad wahada. Kata pejabat, Indonesia bangkrut karena banyak subsidi. Bohong, karena korupsi.
Betul? Bukan subsidi saudara, subsidi dicabut-cabutin, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi pertanian saudara. Kenapa alasannya? Karena subsidi ini bikin bangkrut negara. Enggak, subsidi tidak bikin bangkrut negara saudara. Dari zaman Orde Baru tuh subsidi buat rakyat sudah ada. Betul? Betul? Yang bikin bangkrut bukan subsidi tapi negeri RI bangkrut bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. pabrik gulung tikar akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran makin banyak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. salli wa sallim daiman ala hamada sallallahu alaihi wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. BBM naik lagi akibat korupsi. BUMN pada rugi akibat korupsi. Subsidi dikebiri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saudara, bahkan korupsi ini juga merupakan biang kerok, biang keladi daripada merajalelanya maksiat. Peraturan di negeri kita bagus-bagus, saudara. Tempat pelacuran nggak boleh ada, tempat judi nggak boleh ada. Tapi faktanya ada. Kenapa? Nyetor gak? Ngasih upeti gak? Ke siapa? Ke besi brengsek.
Nah saudara, nyetor beri upeti kepada oknum aparat supaya bisnis maksiatnya dijaga. Korupsi bukan? Korupsi bukan? Korupsi bukan? Saudara, akhirnya apa? Karena dia aparat pakai seragam, nggak enak jaga di depan, preman disuruh di depan. Nah jadi jangan kaget kalau oknum aparat juga banyak miara preman. Ini gara-gara korupsi, saudara, tempat maksiat merajalela, preman ada di mana-mana. Brengsek tidak? Brengsek tidak? Jadi semua akibat apa? Akibat apa? Maksiat merajalela, akibat korupsi, preman di mana-mana, akibat korupsi, rakyat diadu domba, akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallu wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal sahabi man qad wahadat, wal ali wal ashabi man qad wahadat. Miskin makin miskin akibat korupsi, bangkrut makin bangkrut akibat korupsi, rusak makin rusak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala nabi. Takbir. Siap lawan korupsi, siap perang lawan korupsi, siap basmi korupsi. Nah, saya minta ini para pemuda-pemuda kita hari ini yang hadir lebih banyak pemuda ya ikhwah, catat baik-baik, jadikan korupsi sebagai musuh bersama, jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama, jadikan kezaliman sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Generasi kita ke depan harus generasi bersih, generasi berakhlakul karimah yang siap untuk berjuang bergerak menuju Indonesia berkah insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua para tokoh yang luar biasa mengikuti acara kita sampai selesai. Di sini ada semua tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini juga para tokoh daripada, di sini ada jurnalis kita, ada politisi kita tadi juga di ujung. Semua kita bersatu di sini dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Pak Mardani masih ada? Nah mudah-mudahan Pak Mardani ini ke depan tetap menjadi anggota dewan yang membela rakyat, amin. Dan mudah-mudahan PKS, beliau dari PKS tetap setia bersama rakyat, betul? Jangan PKS bergeser dari posisi melawan kecurangan dan melawan ketidakadilan. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah kita titipkan kepada Pak Ustadz Dr. Haji Mardani Alisera yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk tetap revolusi akhlak di semua bidang di negara kita. Setuju tidak? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang sudah datang di sini, khususnya kepada DPP FPI yang sudah menjadi tuan rumah, begitu juga Markas Syariat, begitu juga GNPF dan PA 212, juga ormas-ormas Islam lainnya, ada Dewan Dakwah, ada PUI, kemudian ada Gerakan Anti Komunis. Ini ada komunitasnya juga yang dipimpin oleh Ustadz Alfian Tanjung ya ikhwan. Semua kita bersaudara, semua kita bersatu. Ada bapak-bapak jenderal kita juga yang ikut bersama kita di sini. Semoga semua dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat.
dan semoga semua yang hadir sini tidak pulang dari tempat ini kecuali saudara diterima oleh Allah segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diluangkan kesempitannya, dimudahkan kesulitannya, dimurahi rizkinya, diberkahi nafkahnya, disembuhkan penyakitnya, diharmoniskan rumah tangganya, dikaruniakan keturunan yang solihin dan solehat, serta dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman yang berbahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Allahumma bi anwaril fatihah wa asraril fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina wal-mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi kulliha abadan abada ma abqaitana waj'alna minas salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولوالدينا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحاطت بك شفقة قلوبنا وجدرة بيوتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك للرائي والرعية وللإمام والأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة مطمئنة غنية مأمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أهل إندونيسيا نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا. اللهم ول علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك ولا تسلط علينا شرارنا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك. اللهم انصرنا وانصر المسلمين وارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والغلاء والربا والفيضان والطوفان والزلزال والبركان والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعافي مبتلاهم وانصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وغزة واليمن وجميع البلدان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش الكريم يا ذا العرش العظيم إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل نصرتك يا رب على شعب إندونيسيا. اللهم وفقنا للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا النصر والانتصار، النصر في الانتصار في المحكمة الدستورية في المحكمة الدستورية في المحكمة الدستورية. اللهم اهدي حكامها، اللهم اهدي حكامها وفقهم للعدل والعدالة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا يا قوي يا متين. اللهم إنا جبنا فسجئنا يا قوي يا متين. اللهم إنا فقراء فأغننا يا غني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإحسان، اللهم أمتنا على قول
la ilaha sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum bil qabul bisiril Fatihah. Sekian dari saya, hadian ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bubar dulu, duduk karena ada doa penutup ya ikhwan. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تجزل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول إن حظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.